selamat datang di podcast Neurologi Udayana. Pada hari ini, kami Residen Neurologi dari Divisi Nyeri, saya Dr. Nara dan Dr. Nafas ya, kami akan membahas topik yang umumnya dialami oleh banyak orang dan kasus yang sering kami temui, yaitu nyeri punggung bawah. Nyeri punggung bawah sendiri merupakan gejala dengan banyak penyebab, namun yang paling sering ditemui adalah karena nyeri otot dan juga saraf kejepit. Sebenarnya, apa sih penyebabnya? Nyeri punggung bawah atau kita juga sebut sebagai low back pain merupakan penyakit yang sering sekali kita jumpai pada masyarakat umumnya, ditemukan pada yang usia dewasa ataupun lanjut usia. Setidaknya 80% dari seluruh penduduk dunia pernah mengalami setidaknya satu kali nyeri punggung bawah selama hidupnya, tanpa mengenal pria ataupun wanita. Nah, iya. Biasanya keluhan nyeri ini disebabkan oleh aktivitas yang berlebihan atau postur tubuh yang kurang baik saat melakukan aktivitas, terutama aktivitas yang berat ataupun aktivitas yang dilakukan secara berulang atau repetitif. Nyeri pinggang dapat disebabkan oleh berbagai macam, namun yang sering dijumpai adalah saraf kejepit dan masalah pada otot. Ya benar, saraf kejepit biasanya dialami oleh masyarakat dengan usia yang tua karena rentan struktur tulang belakang pada usia tua yang telah mengalami perubahan karena proses penuaan. Namun bisa terjadi karena gejala penyakit yang lain seperti kanker, infeksi, dan kecelakaan. Oke, kita mulai bahas dari awal ya. Pertama akan kita bahas mengenai pengertian dari saraf kejepit itu apa sih? Saraf kejepit atau kita kenal juga sebagai intensitas terjadi ketika suatu saraf tertekan atau terjepit oleh jaringan sekitarnya, seperti otot, tendon, dan tulang. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pada fungsi saraf itu sendiri, sehingga menghasilkan berbagai gejala yang seperti sakit, tugas, mati rasa, atau bahkan kelemahan pada daerah yang tubuh saraf akan terjepit itu. Kemudian kita lanjut mengenai gejala dan penyebab dari saraf kejepit itu sendiri. Apa saja gejala yang menjadi ciri dari saraf kejepit dan kemudian bisa kita bedakan dengan nyeri. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, nyeri punggung merupakan salah satu penyebab dari gejala dari saraf kejepit. Namun, nyeri punggung akan dirasakan menjalar sesuai dengan lokasi kesalahan dari saraf yang terjepit tersebut dan sering digambarkan seperti tersetrum listrik. Selain itu, gejala-gejala lain yang sering dirasakan oleh orang dengan kendala saraf kejepit seperti nyeri punggung bawah yang menjalar dan akan bertambah berat atau bertambah nyeri ketika orang tersebut batuk, mengendap, ataupun duduk dalam waktu yang lama. Kemudian yang kedua ada kelemahan pada otot serta adanya rasa keras dan kram sesuai dengan lokasi persyaratan dan saraf yang terjepit tersebut. Nah, selanjutnya, apa sih mekanisme dari saraf kejepit itu sendiri? Saraf kejepit terjadi akibat dua mekanisme, yaitu proses degeneratif atau proses penuaan dan juga proses trauma. Pada proses degeneratif atau proses penuaan, terjadi perubahan struktur dan elastisitas dari tulang belakang seiring dengan bertambahnya usia, sehingga akan terjadi penekanan pada saraf-saraf tulang belakang. Selain daripada karena fungsi penuaan, terdapat juga mekanisme karena proses trauma, yaitu contohnya pada kecelakaan ataupun jatuh yang menyebabkan struktur dari tulang belakang itu rusak sehingga menyebabkan ketidakseimbangan ataupun pergeseran pada tulang belakang yang mengakibatkan penyempitan terhadap jalurnya saraf. Gejala penyempitan saraf baik karena proses penuaan maupun proses trauma sendiri sebenarnya tidak ada bedanya. Namun mungkin kita dapat bedakan dari keluhan tersebut muncul saat depan. Dari gejala di atas dapat dibedakan antara nyeri pinggang biasa dan nyeri pinggang pada kasus saraf kejepit. Oke, baik. Selain karena saraf kejepit, nyeri pinggang bisa terjadi karena nyeri otot. Sekarang kita akan bahas nyeri punggung bawah atau nyeri pinggang karena masalah otot. Jadi nyeri otot juga dikenal sebagai myalgia, itu merupakan sensasi yang tidak nyaman atau sakit yang terjadi di otot-otot tubuh atau area-area otot tubuh tertentu karena otot merupakan salah satu struktur pekan nyeri. Nyeri otot bisa berupa rasa sakit, kaku, atau ketidaknyamanan pada otot-otot yang dapat mempengaruhi berbagai bagian tubuh seperti lengan, punggung bawah, leher, dan area lain sebagainya. Nyeri otot dapat bervariasi dari ringan sampai parah atau berat dan juga bisa bersifat akut atau berlangsung dalam jangka pendek dan juga
berlangsung kronis, itu dalam jangka yang panjang. Nyeri otot terjadi ketika otot mengalami ketegangan berlebihan karena posisi yang tidak tepat selama beraktivitas. Kerusakan otot disebut dengan ketegangan otot atau keselio atau muscle strain. Sehingga pada nyeri otot terdapat faktor pencetusnya, seperti duduk yang lama atau kurangnya berolahraga. Kemudian untuk gejalanya sendiri dari nyeri otot antara lain ada nyeri pinggang, nyeri tekan, dan nyeri saat berolahraga yang terjadi di sepanjang tulang belakang bagian bawah. Untuk dalam fase kronis atau dalam fase yang jangka panjang, kelelahan yang terutama disebabkan oleh penggunaan otot yang berlebihan menyebabkan peningkatan ketegangan pada otot, punggung, dan menimbulkan nyeri di sepanjang otot tersebut. Baik, berdasarkan dari yang tadi dijelaskan, kita dapat menemukan atau yang kita temui pada gejala nyeri otot, biasanya nyeri dengan karakteristik tertarik atau tertekan. Kadang dapat terlokalisir, kemudian nyerinya juga dapat menjalar, namun penjalaran ini sesuai dengan otot yang terkena. Berbeda dari tadi dengan nyeri pada cara sedikit, di mana nyerinya menjalar seperti setrum, kemudian akan menjalar sesuai dengan penjalaran dari sarafnya. Kemudian nyerinya dapat ringan sampai juga yang berat, dan yang membedakan juga adalah nyeri dapat diperingan dengan pijat ataupun pemberian salep yang membuat otot menjadi lebih ringan. Tidak terdapat gejala saraf seperti kesemutan, sensasi nyeri otot, gatal, dan kelenturan pada otot. Kemudian untuk terapi dari saraf sedikit sendiri kita dapat menggunakan terapi fisik, misalnya pada rehabilitasi medik dengan arahan fisioterapi juga akan merancang program latihan yang bertujuan untuk memperkuat otot di sekitar area yang terkena dan untuk meningkatkan fleksibilitas sehingga latihan ini dapat mengurangi tekanan pada saraf. Kemudian obat pereda nyeri setelah dievaluasi oleh dokter, kemudian dokter akan memberikan obat pereda nyeri. Dan untuk beberapa kasus tertentu jika diperlukan, bila terdapat indikasi, maka bisa juga diberikan berupa terapi suntik pada area saraf yang terjepit berupa anti radang untuk mengurangi peradangan sehingga nyerinya pun berkurang. Kemudian jika terapi-terapi tadi tidak berhasil, maka kita bisa mempertimbangkan adanya tindakan pembedahan yang mungkin diperlukan untuk mengatasi tekanan pada saraf. Ini kita pertimbangkan bila kondisi menjadi kronis dan sangat mengganggu serta kita temukan beberapa kondisi klinis yang memberat, terutama pada kelemahan dan juga pada semutan dan juga kondisi bakal yang terus menerus. Oke, untuk nyeri otot sendiri, tata laksananya ini ada istirahat dan peregangan, kompres dingin ataupun panas, ini dapat membantu meredakan peradangan dan merilekskan otot yang tegang. Kemudian pijatan lembut oleh terapis yang berhiutensi dapat membantu memperbaiki sirkulasi darah dan meredakan ketegangan otot. Obat pereda nyeri, ada pun obat yang dapat diberikan, ada obat pereda nyeri dan juga pelemas otot. Oke, untuk terakhir, pembahasan kita terakhir ini bagaimana sih cara mencegah dari nyeri otot itu sendiri? Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan pemanasan dan peregangan stretching. Bagaimana kita melakukan pemanasan sebelum aktivitas fisik dan juga peregangan otot. Ini akan membantu mengurangi risiko cedera dan ketegangan otot dan juga pola aktivitas fisik yang seimbang. Jangan melakukan aktivitas fisik yang intens dalam jangka waktu yang terlalu lama dan juga pastikan untuk menjaga pola yang seimbang. Menjaga postur yang baik ini sangat penting. Nah, bagaimana kita menjaga postur tubuh baik saat tidur dan tidur yang bergerak. Kemudian kita hindari posisi yang dapat menyebabkan tekanan yang berlebihan besar. Dan istirahat yang cukup, pemberian nutrisi, kemudian cukup cairan juga sangat membantu untuk memulihkan otot setelah aktivitas dan juga menjaga kesehatan. Kemudian untuk mencegah saraf terjepit, yang paling penting adalah kita melakukan perhatian pada postur tubuh kita dan juga perjalanan rutin sehingga menjaga fleksibilitas otot dan mencegah ketegangan yang bisa terjadi pada saraf terjepit yang menyebabkan tekanan yang berlebihan, menambah tekanan pada saraf yang sudah terjepit. Kemudian pola angkatan benar. Jika Anda harus mengangkat benda yang berat, pastikan untuk menggunakan teknik angkatan benar.
agar mengurangi resiko cedera pada saat. Kemudian istirahat yang cukup, pastikan Anda mendapatkan istirahat yang cukup dan beri waktu bagi tubuh Anda untuk segera pulih. Dan jika aktivitas fisik dapat membantu untuk olahraga, di mana seperti yoga atau pilates ini sangat membantu menjaga fleksibilitas dari dan kekuatan otot dan serta mencegah tegangan yang otot yang berlebihan. Karena kita butuh menguatkan dan menyesat otot sehingga tidak menambah penekanan lebih berat. Oke, sudah saatnya yang terakhir pada kesimpulan. Jadi gejala dari nyeri otot dan saraf kejepit itu hampir sama. Penting untuk kita mengetahui penyebab dan gejalanya. Sehingga menjadikan alarm bagi kita untuk memeriksakan diri ke dokter dan memulai pencegahan sejak dini. Untuk nyeri punggung bawah memiliki banyak penyebab sehingga penting untuk memeriksakan diri ke dokter agar dapat identifikasi penyebab dari keluhan yang dirasakan. Kami harap informasi ini bermanfaat bagi kesehatan Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.